Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah pada hari ini kita dalam kondisi sehat. Insya Allah siap untuk mendengarkan materi pengantar penelitian biokimia dari Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Mengapa orang meneliti? Yang pertama karena tugas atau pekerjaannya. Jadi sebagai mahasiswi dan mahasiswa biokimia yang nantinya akan meraih gelar sarjana sains di bidang biokimia, maka kita ada tugas akhir dari seorang mahasiswa biokimia adalah meneliti. Kemudian karena ada peluang untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan hidup melalui iptek yang dihasilkannya. Jadi ini ketika kalian setelah sarjana memilih sebagai peneliti atau pengajar, dosen, karena dosen tidak hanya mengajar tapi meneliti kemudian mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Nah, sedangkan nanti kalau kalian berniat sampai melanjutkan terus sekolahnya sampai S3, maka disertasi itu merupakan hasil penemuan yang orsinil dan bermakna. Tetapi untuk level skripsi boleh karena ini sifatnya belajar, jadi kalian mengulang apa yang sudah dilakukan orang, itu diperbolehkan. Kemudian ada istilah penemuan atau discovery. Ini merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang dapat memperbaiki teknik, proses, prinsip yang selama ini telah ada dan bersifat baru serta penting. Nah, penemuan ini haruslah merumuskan kembali, memperbaiki, merevisi, dan merombak paradigma lama. Nah, penemuan itu berkonotasi kepada keberhasilan. Artinya penemuan itu berguna, penemuan itu merupakan solusi dari suatu masalah dan merupakan sesuatu yang harus ditunggu-tunggu. Dalam hal ini, penemuan itu harus melalui suatu penelitian. Jadi, kalau dalam pandemi sekarang kemudian tiba-tiba banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah obat COVID-19 dengan alasan sudah meneliti 20 tahun atau bahkan lebih, tetapi tidak ditemukan hasil-hasil risetnya di jurnal, di publikasi ilmiah, maka itu pun bukan suatu penemuan. Jadi suatu penemuan itu haruslah melalui suatu penelitian. Kemudian setelah itu bahwa temuan ilmiah itu dihasilkan oleh ilmuwan yang berkarakter. Karakter merupakan sifat yang telah terpatri sejak seseorang diciptakan dan dikembangkan sejak usia dini melalui pendidikan. Jadi di sini kenapa Ibu perlu menjelaskan hal ini. Jadi penting jika kalian nanti dalam tugas akhir meneliti harus ada karakter ya yang sifatnya adalah jujur, kemudian rasa ingin tahunya tinggi, tidak mudah putus asa, kemudian teamwork dan bisa berkomunikasi dengan pembimbing dan rekan-rekan sepenelitiannya. Nah, kemudian bagian sentral dari penemuan ilmiah ini adalah seorang ilmuwan yang bermotivasi tinggi, tekun, ulet, dan fokus pada suatu bidang aspek permasalahan tertentu tanpa mengabaikan berbagai aspek lainnya. Dalam hal ini maksud Ibu kalau kalian sedang tugas akhir, ya memang harus fokus dan harus terus termotivasi misalkan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan dan ini ragu rasanya tidak seperti ini, maka diulang 2-3 kali itu hal biasa ya ketika kita meneliti. Kemudian penemuan itu atau discovery itu adalah puncak dari penelitian ilmiah. Seorang peneliti hendaknya tidak terpaku pada hasil sebagai benda, tetapi makna dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Gitu. Ketika sudah yakin diulang 2-3 kali hasilnya begitu ya, itu akan kita bahas nanti kenapa seperti itu. Jadi kita melihat manfaat yang ada di dalam hasil penelitian itu. Nah, 16 orang atau 10% dari pemenang Nobel itu yang menentukan adalah dari suatu penemuan ilmiah itu adalah
pendekatan penelitian dan metodenya, kebebasan berpikirnya dan bereksperimen, kemudian ada keberuntungan dan ada suatu organisasi, itu yang terpenting. Jadi poin 1, kedua ini sebagai mahasiswa melakukan tugas akhir ini pentingnya harus ada pendekatan penelitian metodenya harus benar, harus berpikir bebas, tidak terorientasi pada hasil yang sebelumnya gitu ya, tapi do the best saja dengan metode dan pendekatan penelitian. Kemudian bagaimana kita mau melakukan penelitian dengan pendekatan metode yang baik dan benar, maka kita wajib baca ya. Jadi dalam Muslim, karena ibu Muslim maka ibu mengenal istilah Iqra. Jadi Iqra itu bukan hanya baca aja gitu ya, baca bahwa penelitian ini, tetapi melihat pustakanya, di-review secara kritis. Jadi ketika ini kenapa begini ya? Oh metodenya seperti ini ya. Oh ekstraksinya pelarutnya ini. Nah itu Iqra-nya itu adalah bukan hanya read ini sekian tambah sekian, oh begini, bukan seperti itu. Kemudian diobservasi juga ya, apakah itu survei atau studi perbandingan gitu ya. Jadi dalam hal ini kalian ya mengecek sebanyak-banyaknya jurnal tentang penelitian itu. Kemudian melaporkannya. Jadi menuliskan kembali. Jadi setelah baca, ditinjau pustakanya, diobservasi, kemudian di-report hasilnya. Apakah itu berupa suatu skripsi atau artikel jurnal atau review ataupun dalam suatu conference ya. Nah, ini adalah penting untuk kalian ya, mengapa ilmuwan dan pemimpin itu perlu ESQ. Jadi jika hanya kalian mempunyai IQ tapi EQ dan SQ-nya itu tidak ada atau rendah, maka hasilnya adalah buta hati. Ya, jadi mengejarnya adalah ya uh, intelektualnya saja ya, EQ itu emosionalnya, SQ itu spiritualnya. Ya. Kemudian kalau mengandalkan IQ dan EQ, maka dan SQ-nya rendah, maka dia menjadi suatu diktator atau koruptor. Kemudian jika hanya mengandalkan SQ, spiritualnya saja, tetapi untuk emosi dan intelektual rendah, maka dia menjadi seorang petapa. Tetapi kita menginginkan imbang ini, baik semuanya. IQ-nya, EQ-nya, dan SQ-nya. Oke, jadi kita sebelum melakukan tugas akhir, kita cek dulu. Oke, tapi insya Allah IQ sudah lah ya, sudah di atas rata-rata, maksudnya selamat dari IPK 2,0 gitu ya, kemudian EQ ini nih, makanya nih, nggak boleh mudi ketika kita mau meneliti SQ. Nah, kita harus ingat bahwa semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua seizin yang Maha Kuasa. Jadi kalian duduk base untuk hasil, serahkan pada Yang Kuasa. Jadi nggak bisa kalian ikut campur dengan hasilnya. Kalian menikmati prosesnya dengan baik dan benar saja. Nah, ESQ dan tujuan hidup manusia ini merupakan profesional. Jadi sukses dan mulia itu adalah yang harus kita cita-citakan. Jadi ada orang sukses tetapi tidak mulia. Sebaliknya tidak banyak yang mulia tetapi tidak sukses. Jadi peluang sukses menjadi mulia itu cukup besar. Kenapa? Karena ada istilah insan kamil. Ini manusia yang sukses, yang mulia. Nah, saya Muslim, saya mengutip dari Quran Surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Tuh ya. Kemudian untuk sukses dan mulia diperlukan integrasi. Integrasi tadi IQ, EQ, dan SQ. Jadi ini yang dikembangkan oleh Ustadz Ari Ginanjar dengan merujuk pada Howard Burger IQ, Daniel Burger EQ, dan Michael Persinger SQ-nya.
dan Ramachandran itu good spot-nya. Sehingga leadership artikulasi ketiga diwakili oleh 3 pimpinan itu keyakinan, aksi, dan pekertinya ya. Kemudian karakter penting untuk manusia, pembelajar menjadi insan kamil adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selain muslim, silakan sesuai dengan kepercayaannya kalian bertakwa kepada Tuhan yang kalian percayai, kemudian cinta pada pekerjaan. Jadi karena kalian sedang mahasiswa, ya harus mencintai pekerjaan mahasiswa itu, dan di tugas akhir itu ada penelitian. Ikhtiar ya, usaha ya, tawakal, terus konsisten di situ, kemudian selalu bersyukur dengan kondisi sehat dan masih bisa meneliti meskipun nanti di labnya ngantri atau seperti apa gitu ya, dan tetap sabar dan berada tetap konsisten di jalannya ya. Kemudian dalam perjalanan menjadi insan yang sukses dan mulia, unsur-unsur positif harus dikedepankan dan unsur-unsur negatif itu harus dikikis habis. Ya, jadi kita lihat ilustrasi pendapat mahasiswa program Magister Bisnis ini ya mengenai karakter baik dan buruk. Jadi mereka melakukan itu. Jadi ada 20 potensi baik dari mahasiswa. Ini dari mahasiswa S2 MB IPB. Ya, jadi Ibu harapkan ini pun ada semuanya di mahasiswa angkatan 54 ini. Jujur ya, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, optimis, percaya diri, rajin, rasional, cerdas, bertakwa, kreatif, sabar, ikhlas, dermawan, penyayang. Ya, jadi ketika di lab, apakah itu menggunakan hewan coba ataupun tumbuhan ya, semua karena itu makhluk hidup, kalian harus permisi lah istilah. Mohon maaf setelah menyakiti, mohon maaf saya melakukan ini demi apa manfaatnya, diberitahu ya kepada makhluk penyayang. Bijaksana, rendah hati, santun ini perlu sekali ya, penolong dan pemaaf. Jadi ya kalau kalian sudah secara IQ oke, kemudian EQ-nya tidak oke, ya susah juga ya, tidak santun. Ini Ibu harapkan 20 potensi baik ini ada di diri kalian juga. Kemudian ada 20 potensi buruk dari mahasiswa. Jelas nih, pemarah, egois, malas, minder, sombong, buruk sangka, iri hati, pesimis, boros, rakus, penakut, pendendam, pembohong, pencela, kejam, cepat puas, penghindar, nyinyir, labil, dan berani. Ini Ibu harapkan semua diminimalis, minimal 1%. Maksimal hanya 1% maksud Ibu. Bisa 0% ya hal-hal buruk ini yang ada pada diri kalian. Nah, kemudian ada istilah pengetahuan, ilmu, dan hakikat keilmuan. Jadi pengetahuan ini adalah etika, apa yang baik dan yang buruk. Estetika, apa yang indah dan yang jelek. Logika, apa yang benar dan yang salah. Jadi logika itu. Jadi kalau kalian selalu pakai logika, benar salah saja, tapi kalian tidak melihat etikanya, baik nggak ya? Seperti itu ya, yang penting benar. Kemudian estetikanya seperti itu, kira-kira saya bagus atau tidak ya? Nah, sumber pengetahuan ini bisa dari pemikiran, dari perasaan, dari indera, dari intuisi, ataupun dari wahyu. Wahyu ini kan memang pasti punyanya Nabi dan Rasul ya kalau di Muslim. Ciri pengenal adalah mempunyai dasar pembenaran atau ada hasil empiriknya, sifatnya harus sistematis dan intersubjektif. Jadi tidak boleh subjektif ya pengetahuan itu. Jadi memang kita ketika menjadi ingin menjadi seorang sarjana ya tadi. Jadi apa yang kita bicarakan itu punya dasar, ada hasil empiriknya. Kemudian kita berbicara sistematis. Nah, ini kita sudah dilatih dari menulis laporan praktikum, melakukan tugas, ini harusnya terlatih seperti itu. Jadi makanya apa yang membedakan seseorang itu hanya pendidikannya sampai di senior high school, sedangkan yang lain pada sarjana, magister, disertasi. Nah, ini harus melekat ya.
bahwa setiap pembicaraan ada dasar pembenarannya, dan setiap berbicara itu sistematis dan tidak egosentris, ya, tidak subjektif. Kemudian ini ketika pengetahuan itu mau menjadi ilmu, maka harus ada dasar-dasar pembenarannya. Jadi ada komparasinya, ada subsumasinya, dan ada generalisasinya. Nah, kemudian selain itu, jadi ilmu itu adalah hubungan sistematik, vertikal, dan horizontal. Jadi horizontal tadi dari komparasi, subsumasi, dan generalisasi. Sedangkan yang vertikal itu dari pemikiran analitik, interpretasi, pertanggungjawaban, dan penjelasan ilmiahnya. Itu ya. Jadi itulah dasar-dasar pembenaran sehingga itu pengetahuan itu menjadi suatu ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang logis, ya, masuk akal, dan erat dengan pemikiran dan indera. Kemudian kumpulan sistematis dari pengetahuan tentang alam semesta melalui pengamatan objektifnya. 4 tahapan dasar metode ilmiah, yaitu observasi didasarkan pada kejadian dunia nyata, jadi ya ilmu pengetahuan itu harus dunia nyata gitu ya. Rumusan penjelasannya dari dunia nyata juga, pernyataan dia sebagai eksplanasi untuk prediksi, ya. Jadi setelah diobserv, dirumuskan, terus ada pernyataan, ya, kemudian diverifikasi, ya, yang diuji secara terkendali dan sistematis. Nah, jadi perangkat ilmiah untuk menjadi ilmu itu adalah bahasa, komunikasi, logika, matematika, dan statistika itu. Jadi memang mengapa pengantar matematika itu harus minimal D? Nah, itu karena itu menunjang kita nanti di tugas akhir itu bisa uh, berbahasa ilmiah melalui skripsi kita. Karena bahasa logika, matematik, dan statistika ini merupakan perangkat ilmiahnya. Nah, syarat pengetahuan dapat digolongkan sebagai pengetahuan ilmiah itu adalah dasar pembenaran. Harus teruji secara a priori dan dibenarkan secara posteriori. Posteriori adalah ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman indrawi seperti kimia, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kesehatan, pendeknya semua ilmu yang bersumber dari pengalaman dan eksperimen. Sedangkan a priori adalah ilmu-ilmu yang tidak kita peroleh dari pengalaman dan percobaan, tetapi bersumber dari akal itu sendiri. Nah, harus sistematik, jadi ada sistem dan tertata strukturnya, dapat dilakukan pembandingannya, dapat diperingkatkan, dapat digeneralisasikan, dan dapat kita kaitkan satu sama lain. Intersubjektif itu ada kaitan antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ya, jadi kita dalam melakukan, ya, tidak berdasarkan pendapat kita terus, ya, kita itu bisa melihat, membaca dari hasil penelitian orang lain. Ini merupakan syarat pengetahuan, ya, menjadi pengetahuan ilmu itu harus ada dasar pembenarannya yang teruji secara priori dan posteriori, sistematis, dan intersubjektif. Nah, sifat ilmu pengetahuan itu harus universal, berlaku untuk umum lintas ruang waktu. Di Indonesia oke, di Amerika juga oke data itu. Jadi maksudnya adalah bisa diulang jika penelitian kita mau diulang dimanapun, di lab dimanapun. Dan ilmu pengetahuan itu harus dapat dikomunikasikan. Jadi bahasa tidak merupakan kendala. Jadi dimengerti arti dan maknanya. Nah, di sini kalian belajar mereport. Ya, sebenarnya sudah kalau kalian melakukan sendiri semua laporan praktikum tanpa mencetak master, maka ini bisa di tugas akhir kalian sudah tinggal ya 30% lah, ya. Progresif kesulitannya maksud Ibu, karena 70% sudah dilalui hari-hari ini. Progresif ini kemajuan, perkembangan, dan ada peningkatan. Jadi sikap skeptis itu akan membuat perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan.
Nah, kemudian ada model perjalanan berpikir, ada induktif dan ada deduktif. Jadi induktif itu dari kumpulan observatif fakta pembuktian lalu kita simpulkan. Sedangkan deduktif ini dari prediksi, ekspektasi, hipotesis, kemudian kita lihat dikumpulkan ke dalam observasi, fakta, dan pembuktian. Kemudian disinilah kita berada ya, mahasiswa tugas akhir ini di sini. Jadi kalian berada pada manusia yang memang ada ilmuwan dan ada masyarakat ilmiah. Ya. Jadi antara fakta dan manusia ini disitulah peran ilmu pengetahuan. Ya. Fakta ini kita eksperimenkan, gitu ya, menghasilkan data, prediksi dan penjelasan, kemudian melalui deskripsi pembacaan yang kita ada, ini menjadi suatu teori. Teori ini bisa memunculkan gagasan penelitian baru lagi, sehingga nanti kita lihat di simpulan, ada juga saran, kita modelkan lagi, kita meneliti. Nah ini terus saja ya. Nah kemudian nanti dipublikasi, diverifikasi, baru itu benar. Jadi ini panjang, makanya untuk menghasilkan suatu obat COVID-19 itu tidak mudah, nggak mungkin dalam hitungan bulan, gitu ya. Banyak yang harus dilalui. Dan ini terakhir ya pertemuan hari ini sebagai mahasiswa biokimia. Di biokimia ini kita punya 4 bidang ya, pertanian, bioindustri, kesehatan, dan lingkungan. Jadi di pertanian kalian bisa melihat metabolit sekunder itu dari tanaman, suatu tanaman itu bisa kita panen sebanyak-banyaknya dalam kondisi seperti apa, terkait dari hormon tanaman itu, misalkan ya. Kemudian bioindustri kita mempunyai produk fermentasi, karena semua itu adalah enzim. Enzim itu adalah spesifik dari biokimia. Kemudian ada kesehatan. Nah, kesehatan ini juga kita mengenal antibiotik, itu juga metabolit sekunder dari mikrob ya, untuk kesehatan, antibodi gitu ya. Kemudian antioksidan, antihiperglikemik dan lain. Kemudian lingkungan kita bisa melakukan bioremediasi ya, melalui mikrob-mikrob ya, yang bisa menyerap logam kah gitu ya, atau kita menaburkan metabolit sekunder yang bisa sifatnya mengkelat gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa Ibu berikan pada pertemuan pertama dengan Ibu di pengantar penelitian biokimia ini. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi di grup WA, silakan jika ingin bertanya. Dan Ibu harapkan tetap terus melakukan penulisan proposal, karena kita akan terus memperbaiki sehingga nanti ketika masuk lab sudah oke semuanya. Metodenya, dasar pemikirannya apa, sehingga nanti seminar juga udah selesai. Jadi Ibu harapkan semua dilakukan dengan step by step, dengan semangat, dengan pemikiran yang baik gitu ya. Mungkin yang bisa Ibu berikan. Kita lanjut di diskusi di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.